Prapaskah untuk kita semua. Dan selamat jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Rabu 19 April 2023. Inspirasi Sabda bagi kita hari ini dikutip dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam nama Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kitab suci Perjanjian Lama, kita tahu bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dosa semakin menguasai manusia, dan manusia semakin menjauh dari Allah, bahkan tidak lagi mengenal Allah. Meskipun demikian, kasih Allah tidak pernah berhenti. Allah mengutus para nabi. Mereka menuntun manusia itu agar percaya kembali kepada kasih Allah yang menghendaki kebahagiaan dan keselamatan manusia. Namun manusia tetap menjauhkan diri dari Allah dan menolak para nabi utusan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada bacaan Injil hari ini Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus menjelaskan pribadinya sebagai penjelmaan Allah, Putra Allah yang tunggal, yang selalu mengasihi manusia meskipun manusia semakin menjauh dari Allah karena dosa. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dijelaskan juga kepada kita bahwa Yesus diutus Allah bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Kasih Allah itu tanpa syarat, melampaui dosa-dosa manusia. Allah atau melalui Tuhan itu, Yesus baik kepada siapapun. Seberapapun besarnya dosa manusia, tetap masih terbuka pintu pengampunan dari Tuhan. Jika si pendosa percaya dan bertobat, Tuhan di sana sudah menunggu dan terbuka untuk memberikan pengampunan. Dan bagi mereka yang percaya,
akan selamat. Tetapi barang siapa tidak percaya, dia berada di bawah hukuman. Bukan Allah yang menghukum, tetapi dia sendiri yang memilih jalan hidupnya sendiri dan memisahkan dirinya dari kasih Tuhan. Dia sendiri menempatkan dirinya di luar Tuhan. Maka apabila mengalami musibah, sering berbuat salah dan dikuasai oleh kegelapan dosa, hal itu bukanlah hukuman dari Tuhan, tetapi karena pilihannya sendiri jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, selain itu, Yesus juga menjelaskan bahwa dirinya bukan hanya sebagai utusan Allah, perwujudan kasih Allah, tetapi ia juga adalah terang yang senantiasa menerangi jalan hidup kita manusia, menerangi jalan kita menuju Allah, kepada Allah. Dan terang itu akan menghalau kegelapan dosa sehingga semua manusia selamat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga kita dengan mendengarkan firman ini semakin percaya kepada Yesus yang menjelma menjadi manusia, agar manusia dapat dengan mudah mengenal Allah dan kembali kepada Allah. Yesus itu adalah hidupnya suci dan kudus, tanpa dosa, penuh kasih dan tanpa batas. Dia rela mengorbankan seluruh hidupnya, bahkan sampai mati di salib. Dengannya kita pun ditebus dan beroleh keselamatan. Semoga kita semakin percaya padanya. Tuhan memberkati.